Hajat-Mu dan Maha Tinggi ya Tuhan kami. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah salat subuh tetap duduk di tempatnya sampai terbit matahari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dirinya dari api neraka. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu telah berkali-kali pergi haji dengan berjalan kaki. Seseorang bertanya, mengapa engkau pergi haji tidak naik kendaraan? Ia menjawab, aku malu jika setelah mati nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku belum pergi ke rumahnya dengan berjalan kaki. Ia terkenal sangat lembut dan warak. Dalam Musnad Ahmad terdapat beberapa hadis yang diriwayatkannya. Pengarang kitab Talqin memasukkannya ke dalam daftar para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan 13 hadis. Apa yang dapat dilakukan oleh anak pada usia 7 tahun? Namun saat berusia semuda itu, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mampu mengingat sejumlah hadis sekaligus meriwayatkannya. Hal ini menunjukkan kemampuan menghafal yang tinggi dan semangat yang luar biasa. Tetapi sayang, kita kini tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita yang sudah berumur 7 tahun, walaupun ilmu-ilmu yang ringan. Sahabat Hasan baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya pentingnya iman, ikhlas dan ihtisab. Saya memohon secara khusus kepada para dai agar ikhlas dalam memberikan nasihat dan dalam menulis, karena amalan yang ikhlas walaupun sedikit akan mendatangkan hasil yang besar baik dari segi agama maupun dunia. Sebaliknya, tanpa keikhlasan amalan tidak akan bermanfaat di dunia dan tidak akan menghasilkan pahala di akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Dia memandang hatimu dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Dia memandang hatimu dan amal perbuatanmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai arti iman. Beliau menjawab, iman artinya adalah ikhlas. Dalam kitab At-Targhib banyak ditulis riwayat tentang ikhlas, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu diutus ke Yaman untuk memimpin suatu daerah tersebut, maka ia meminta nasihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam agama, karena dengan keikhlasan itu meskipun amal itu sedikit akan mencukupi. Hadis lain menyebutkan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal seseorang hambanya yang dilandasi dengan keikhlasan. Sebuah hadis qudsi menyebutkan, qala Allah taala, ana alnas syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, wa fi riwayatin fa ana minhu bari'um fa huwa lillazi amilah. Akulah, kata Allah, yang maha kaya, yang tidak perlu dengan sekutu siapapun. Ataupun dalam kebiasaan di dunia, orang-orang yang bersekutu satu sama lain sehingga memerlukan dan saling menjaga,
menjaga hati, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya tidak perlu dengan siapapun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia menyekutukanku dengan yang lain dalam amalan tersebut, aku akan menyerahkan amalan itu kepada sekutu tersebut. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka aku akan berlepas darinya, dan amalan itu adalah bagi sekutu yang dia beramal untuknya. Hadis riwayat Muslim. Sebuah hadis menyebutkan pada hari kiamat akan terdengar pengumuman di padang mahsyar dengan suara yang keras, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya, hendaklah ia menuntut pahala dari sekutunya itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki satu sekutu pun baginya. Sebuah hadis lain menyebutkan, man shalla yura'i faqad asyraka wa man shama yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Barang siapa salat karena riya, ingin dilihat orang lain, sungguh ia telah syirik. Barang siapa berpuasa karena riya, sungguh ia telah syirik. Dan barang siapa bersedekah karena riya, sungguh ia pun telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa salat karena riya, ingin dilihat orang lain, sungguh ia telah syirik. Barang siapa berpuasa karena riya, sungguh ia telah syirik. Dan barang siapa bersedekah karena riya, sungguh ia pun telah syirik. Maksud berbuat syirik di sini adalah dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga untuk diperlihatkan kepada orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala dijadikan sekutu di dalam amal tersebut. Amalan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan itu hanya akan sampai kepada orang yang ia harapkan pujian dan penghargaannya. Sebuah hadis menyatakan, inna awalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha faqala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'an yuqala zari'un faqad qila summa umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فحسب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقال قيل ثم أمر به فسحب به على وجهه ثم ألقي في النار. Sesungguhnya orang yang pertama akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat tersebut?" Ia menjawab, "Aku berperang karenamu sehingga aku mati syahid."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu dusta, kamu berperang karena ingin disebut pemberani dan itu adalah kamu dapatkan. Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya kemudian dicampakkan ke neraka. Yang kedua adalah seseorang yang belajar dan mengajar ilmu agama serta hafal Al-Quran. Ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Jawabnya, aku belajar dan mengajar ilmu serta menghafal Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu dusta. Kamu belajar dan mengajar agar disebut ulama serta kamu menghafal Al-Quran agar disebut qari dan itu telah kamu dapatkan. Demikian pula niat-niatmu yang lain telah kamu dapatkan. Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya lalu dicampakkan ke neraka. Yang ketiga adalah seseorang yang dikaruniai kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Jawabnya, tidak ada satupun jalan yang kebaikan kecuali aku berimpak di dalamnya karena engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu dusta, kamu berbuat demikian agar disebut dermawan dan kamu telah mendapatkannya. Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya kemudian dicampakkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi para dai agar selalu bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan agama dan dalam mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada sedikit pun niat dalam hati untuk mencari ketenaran, kedudukan atau agar mendapat pujian orang. Jangan biarkan niat-niat tersebut ada di dalam hati. Jika hal seperti itu terlintas dalam pikiran, segeralah membaca La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan beristighfarlah astagfirullahaladzim sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Dengan kasih kelembutan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, wasilah Rasulnya dan keberkahan firman-firmannya